Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP. Untuk pelajaran kali ini masih menggunakan buku pegangan PAI, Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Pak Ade menyapa, apa kabar antum hari ini? Mudah-mudahan sehat dan senantiasa bahagia. Baik anak-anak, masih pembelajaran selanjutnya, yaitu masih di bab ke-12, kisah Nabi Musa alaihissalam bagian yang ke-6, yaitu penindasan Fir'aun kepada Bani Israel yang kedua kalinya. Baik anak-anak, mendengar kata-kata para penyihir itu, Fir'aun pun semakin marah, dan orang-orang sesat dari kaumnya juga mendorong Fir'aun untuk menghukum Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun mengeluarkan ketetapannya, yaitu membunuh anak-anak orang-orang yang beriman dari kalangan Bani Israel dan membiarkan wanita. Dengan adanya keputusan itu, maka Fir'aun berhasil membuat takut kaum lemah Bani Israel dan mereka yang ada penyakit di dalam hatinya. Mereka tidak beriman kepada Musa karena takut akan ancamannya. Bahkan orang yang beriman saja sampai tidak masuk ke dalam Islam secara sempurna karena takut terhadap Fir'aun. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat kaumnya merasakan ketakutan yang sangat, maka beliau berkata kepada kaumnya, "Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah. Dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Maka kaum Musa berkata, "Kami telah tertindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan setelah kamu datang." Musa menjawab, Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, dan Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Quran Surat Al-A'raf ayat 128-129. Fir'aun juga mulai mencari cara untuk menyingkirkan Nabi Musa. Maka pada suatu hari ia mengumpulkan para pembantu dan keluarganya serta memberitahukan usulannya, yaitu membunuh Musa. Namun di tengah-tengah mereka ada orang yang menyembunyikan keimanannya, dan ia berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Dan jika ia seorang penusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu." Surat Al-Mu'min ayat 28. Lalu ia mengajak orang-orang Mesir untuk beriman kepada Allah dan memperingatkan mereka dari azab Allah, tetapi Fir'aun berpaling darinya dan tidak mau mendengar nasihatnya. Kemudian musibah yang ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya, dan bagaimana Fir'aun tetap tidak mau bertobat. Hari pun berlalu, Fir'aun dan para pembantunya terus menyiksa Bani Israel dan membebankan mereka dengan kerja-kerja yang berat. Ia juga tidak mau mendengarkan nasihat Nabi Musa untuk membiarkan dirinya dan kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Sehingga Allah menimpakan kepada mereka kemarau panjang dan kekurangan, di mana air sungai Nil surut, buah-buahan berkurang, dan manusia banyak yang kelaparan, sehingga mereka merasakan tidak sanggup menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan kepada mereka berbagai macam azab di samping yang disebutkan, seperti banjir yang menenggelamkan tanaman dan rumah-rumah mereka, mengirimkan belalang yang memakan sisa tanaman dan pepohonan mereka. Kemudian demikian pula mengirimkan kutu ulat sehingga memakan makanan yang mereka simpan, mengirimkan katak sehingga membuat mereka sulit istirahat, serta menjadikan air yang datang kepada mereka dari sungai Nil, sumur dan mata air yang menjadi darah. Kemudian semua musibah ini menimpa Fir'aun dan kaumnya. Adapun Musa dan Harun serta orang-orang yang beriman bersamanya, maka tidak mendapatkannya. Hal ini merupakan bukti kebenaran apa yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam. Hari pun berlalu dan musibah itu terus berlanjut. Bahkan semakin hari semakin bertambah.
Maka orang-orang Mesir mendatangi Fir'aun, mengusulkan kepadanya untuk melepas Bani Israel sambil meminta kepada Nabi Musa agar ia berdoa kepada Tuhannya agar Tuhannya menghilangkan musibah itu dari mereka. Mereka berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantara kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu daripada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Namun ketika Allah menghilangkan azab itu dari mereka sehingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Lihat surat Al-A'raf ayat 134-135. Firaun juga semakin bertambah penentangannya dan kekafirannya kepada Allah dan senantiasa mendustakan semua ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah agar dia melepaskan Bani Israel dari cengkraman Fir'aun serta mengazab orang-orang kafir dengan azab yang pedih. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan Engkau. Wahai Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka dan mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." Quran surat Yunus ayat 88. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya dan rasulnya Musa alaihissalam, dan datanglah perintah dari Allah kepada Nabi Musa untuk membawa Bani Israel pergi di malam hari serta memberitahukan bahwa Fir'aun akan menyusul mereka. Nabi Musa alaihissalam membawa pergi Bani Israel dan disusul oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa membawa Bani Israel pada malam hari dan berangkatlah Musa bersama Bani Israel ke arah laut. Mereka berjalan kaki ke sana. Namun berita kepergian Nabi Musa dan Bani Israel ternyata diketahui Fir'aun. Maka Fir'aun marah besar dan mengirim orang untuk mengumpulkan tentaranya ke kota-kota. Fir'aun berkata, "Sungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu waspada." Maka keluarlah Fir'aun dan kaumnya dalam jumlah besar untuk mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Hingga akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusul mereka di waktu matahari terbit. Kedua golongan itu pun saling melihat, dan saat itu pengikut-pengikut Musa berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Tetapi Musa menenangkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Beliau berkata, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Kemudian penenggelaman Fir'aun. Selanjutnya Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul tongkatnya ke laut. Maka dengan izin Allah, laut pun terbelah, di mana setiap belahan seperti gunung yang besar. Quran surah Asy-Syura ayat 52 sampai 63. Ketika itulah Bani Israel segera melintasi laut hingga sampai di seberang. Sedangkan Fir'aun berada di tepi sebelumnya. Dan ketika Fir'aun melihat jalan-jalan di tengah laut senantiasa terbuka, maka ia bersama tentaranya pun melewati jalan itu untuk mengejar Bani Israel. Dan ketika mereka telah sampai di tengah laut, maka laut pun kembali seperti biasa sehingga mereka semua tenggelam. Dan saat Fir'aun telah merasakan dirinya akan tenggelam, ia pun berusaha menyelamatkan dirinya dan berkata, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah." Lihat surat Yunus ayat 90. Akan tetapi saat itu pertaubatan tidak lagi berguna karena nyawa telah sampai di tenggorokan. Setelah Fir'aun menghembuskan nafasnya, maka ombak laut membawa jasadnya dan melemparnya ke pinggir pantai agar dilihat oleh orang-orang Mesir, agar menjadi pelajaran bagi mereka bahwa orang yang mereka sembah selama ini serta mereka taati tidak mampu menolak kematian sedikit pun dari dirinya, serta menjadi pelajaran bagi setiap orang yang sombong lagi kejam. Pengalaman Fir'aun ini terjadi pada hari Asyura 10 Muharram. Ibnu Abbas berkata, Nabi SAW tiba di Madinah sedangkan orang-orang Yahudi melakukan puasa pada hari Asyura. Lalu beliau bertanya,
"Hari apa yang kalian berpuasa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari di mana Musa pernah mengalahkan Firaun." Maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lebih berhak dengan Nabi Musa daripada mereka, maka berpuasalah." Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Nasai dalam Al-Kubra, Ibnu Majah dan lain-lain. Setelah Bani Israel melintasi lautan, maka mereka berjalan ke negeri yang suci, yaitu Palestina. Namun di tengah perjalanan mereka melihat orang-orang yang menyembah patung. Lalu mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam agar mengadakan buat mereka sesembahan seperti yang mereka miliki. Maka Nabi Musa berkata, "Sesungguhnya kamu ini adalah kaum yang tidak mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Sungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan dan yang dianutnya, dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan." Surat Al-A'raf ayat 138-139. Nabi Musa pun berkata, "Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah? Padahal dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu." Surat Al-A'raf ayat 140. Anak-anak yang soleh dan soleha, demikian untuk kisah Nabi Musa. Sebetulnya masih panjang, bahwa Nabi Musa masih membawa Bani Israel ke tempat yang ada di Palestina, ya. Tapi itu insya Allah nanti akan disambung di kisah Nabi Harun alaihi salam yang akan disampaikan di pelajaran yang akan datang. Terima kasih atas perhatian antum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.